namanya Dr. Iskandar Arna. Dr. Andes Iskandar Arna. Beliau sampaikan bahwa di antara tradisi para alim ulama di masa lampau, di sepertiga malam itu para imam-imam besar kita, para ahli-ahli ilmu kita itu tidak hanya dia mentadaburi Al-Quran, tidak hanya kemudian dia mengkaryakan, melahirkan tafsir-tafsir Quran atau kemudian mensyarah hadis-hadis, tapi sebagian ulama kita itu mereka menulis syair ketidakberdayaan diri tanpa Allah Subhanahu wa taala, syair keterbukaan diri atas dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syair betapa rindunya kita untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Jadi sepertiga malam itu enggak melulu kita ibadah mahdok gitu ya. Tapi juga perlu untuk melembutkan rasa. Enggak cuma minta jodoh gitu ya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, udah lama nggak ketemu nih Bang. Gimana kabar ya Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat, masya Allah. Setelah kita libur gitu ya, agak kurang ramai lagi nih posisi. Kurang ramai. Ini saatnya kita menyapa kembali. Betul, kita menyapa kembali. Viewers. Temani. Betul. Temani. Temani ya. Bukan. Temani gitu. Mungkin belum. Atau mau di follow boleh, follow ini nanti. Oh, enggak ya. Boleh dong. Ambil Mukhtar. Ya. Kemudian dari liburnya kita kemarin perlu ada yang baru-baru nih. Bener. Tapi yang baru-baru ngelihatnya kita kayaknya udah ada setting berbeda nih kelihatannya. Betul, ada perbedaan setting. Ada perubahan yang terlihat ya. Memang kita kadang-kadang perlu perubahan. Perlu perubahan ya. Terkait ini maksudnya tadi ya. Setting, studio, konsep, konten betul. kan itu. Memang perlu begitu ya. Ya, balik lagi agak serem. Agak Kita balik lagi ya. Oke. Kemudian kita seperti biasa kalau sectionnya Syahrial sama Amir ini kita mau jadi safe zone ya. Bener. Safe zone mau bisa nanya apa, mau ngobrol apa begitu. Cuman kita mau disclaimer dulu nih kalau kita berdua di sini bukan expert ya. Betul. Kita hanya memancing. Betul. Kita memancing pertanyaan dari teman-teman gitu. Ramaikan kolom komentar kita apa yang perlu dilanjutkan gitu, sehingga disclaimernya adalah apabila tidak cocok dengan bahasan di kita berdua, maka pasarnya bukan teman-teman semua. Teman-teman yang kami coba ajak ngobrol ya. Jadi boleh tuh bantu ngelengkapin kami. Wah, tolong dong nih Amir bahas ini atau Syahrial bahas ini boleh banget ya. Benar. Ramaikan kolom komentar kita nih. Bicara kolom komentar nih, ada yang menarik kan nih? Ada yang menarik. Jadi buat mengawali kita bakal ngelihat komen yang ada di video teman nih. Oke. Dan tentunya betul, dan tentunya video yang ada kitanya. Betul, jadi video yang lain kita nggak ngerti dong. Betul, jadi kita bakal coba regularly gitu ya. Kita bakal cari nih komentar-komentar menarik yang ada di video yang ada kitanya. Buat nanti kedepannya mungkin kita bisa bahas lebih jauh lagi. Mantap. Dan ini muncul komentar dari video kita yang konten kita yang dibagi 2 part tuh Bang. Yang tentang laki-laki itu tuh ya. Yang beberapa waktu lalu. Betul. Nah itu ada komentar yang mana tuh? Itu komentar ada yang menarik banget. Ternyata ada yang menanggapi dari obrolan kita yang kemarin ya, tentang laki-laki nggak boleh nangis gitu kan. Ternyata iya tahu tuh. Agak panjang kan? Agak panjang makanya dibagi 2. Betul. Jadi bahasa kita ini juga panjang. Kemudian nggak banyak faktor yang kita masukin di situ. Nggak banyak obrolan. Kita hanya ngambil dari satu sudut pandang mungkin. Jadi komentar ini memunculkan ada pendapat lain gitu ya dari yang kita sampaikan. Sempat baca agak sungguh-sungguh tuh dia benar panjang betul soalnya. Terima kasih ya. Ini yang kita nanti. Ini yang kami suka. Terima kasih. Betul, karena dengan ini kami jadi punya bahan lagi untuk bisa membahas ke depannya. Nah, nanti mungkin bisa ditampilkan di sini ya komennya ya. Jadi gini abang-abangku sekalian, ini bukan tentang nangis sih, tapi berhubungan kalian ngebahas tempat cerita ternyata. Nah ini ternyata yang disoroti sama penonton kita ini tentang tempat ceritanya. Ini kesimpulan sendiri aja sih gitu katanya. Mungkin karena dulu kecil kurang didengarkan sama orang tua.
Jadi sekarang kayak agak sulit gitu buat mau cerita. Entah karena nggak didengarkan dan pernah dulu untuk coba cerita nih ke orang lain ternyata. Sempet coba cerita ke orang lain yang menurutnya udah paling dipercaya. Taunya kok malah orang lain sampai tahu ceritanya. Jadi tidak terkeep di orang itu. Sampai tersebar akhirnya. Agak bete ya. Ya. Jadi dari situ Bang muncullah satu fenomena. Yaitu adalah fenomena trust issue. Oke, seru sekali dengan Betul, itu. trust issue. Trust issue itu ya. Ini laki-laki trust issue ya. Iya. Bukan cuma perempuan. Laki-laki juga ternyata apalagi dia mau nyangkut menguraikan perasaan, emosi gitu kan. Iya berat sih. Berat. Enggak nyaman banget ya. Dan katanya bukan cuma orang itu aja, tapi ke semua orang. Jadi jadi dia trust issue bukan ke orang yang dia cerita aja. Jadi pada akhirnya dia mengeneralisir. Oh iya. Jadi trust issue. Normal sih sebenarnya. Generalisasi. Iya, baik. Terima kasih Bu Produser. Ada Bu produser Iya. di sini. Nah, itu tuh. Jadi trust issue sama semua orang. Karena bocor ceritanya kan. Iya. Jadi orang teh harus kumaha gitu. Oke. Kan. Dan kalau masalah nangis sama serasa susah banget gitu nangis gitu kan ya. Mungkin karena stereotip laki-laki nggak boleh nangis itu juga salah satunya. Apa memang hati ini udah keras kali ya? Dulu biasanya muhasabah saat kajian itu mudah nangis, tapi sekarang harus berusaha dulu buat bisa nangis. Dan setelah itu nemu cara lain untuk bisa nangis dengan cara ziarah ke makam kedua orang tua. Masya Allah. Semoga ini yang komen orang tuanya dimasukkan ke jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni doa-doanya, di dosa-dosanya diampuni. Yang komentar ini Akang atau Teteh? Akang kelihatannya. Bagi Akang dan keluarganya yang masih bisa terus beramal jariah, Betul. atau beramal baik, semoga pahalanya mengalir buat Kedua orang tuanya. menjadi peringan langkah kaki menuju surga. Betul, karena andil terbesar dari kedua orang tuanya ya. Lalu alhamdulillah nangis tuh kalau ziarah gitu ya. Terus dilakukan beberapa kali, selanjutnya nggak nangis lagi, gitu. Dan sekarang belum nangis juga. Kalau ada pun itu susah banget keluarinnya. Nah ternyata ada beberapa poin nih yang dimunculkan sama teman-teman yang udah nonton di video kita yang sebelumnya. Nah masalah trust issue nih Bang. Masalah kecewa sama orang nih Bang. Ya. Kalau menurut ente ini gimana sih Bang kalau masalah kecewa sama orang tuh? Masalah kecewa sama orang ini di usia-usia tertentu memang bakal jadi suatu hal yang berat dan perlu dipelajari benar-benar gitu, serius gitu. Apakah kita baca buku kah, apakah kita punya mentor kah gitu ya, ataukah kita punya komunitas yang menemani kita kah gitu ya. Salah satunya adalah temani di sini. Gitu, untuk mempelajari tentang siapa yang harus kita percaya, segimana sih kita terbuka sama orang lain gitu ya, pada takaran-takaran usia tertentu. Cuman kecewa itu sebenarnya dari kapan ya? Dari SD juga kita ngerasain sebenarnya. Gimana tuh Bang kita kecewa dari SD tuh Bang? Biasanya suka ini kalau misalnya makanannya beda gitu, kita janjian bawa bekal, terus bekalnya beda sendiri, nah berarti nanti nggak teman gitu. Dijauhin gitu. Oh si itu mah sekarang bekalnya beda, nggak lagi bareng-bareng sama kita. Atau misalnya kok dia udah main lagi sama kita ya, sekarang mah jajannya sama yang itu gitu, yang lain. Kecewanya juga misalnya lagi main bola Bang, kita udah janjian setim, nggak taunya beda tim. Nah itu kecewa tuh. Kecewa itu adalah kewajaran gitu ya, kewajaran bakal kita rasakan gitu ketika kita berinteraksi sama sesama manusia belum binanas gitu, pasti akan ada kecewanya. Nah makanya kita perlu menggarisbawahi bahwa kita perlu punya hati yang lapang untuk bisa menerima kekecewaan tadi. Untuk bisa menerima kekecewaan, dan kita juga ibaratnya sebenarnya kalau angle jadi geser sedikit gitu, ketika kita kecewa sama orang lain itu juga ada kelalaian kita, bahwa kita menuntut orang lain untuk sepercaya itu, untuk begitu sangat bisa dipercaya oleh kita. Bahkan boleh jadi gitu, padahal boleh jadi yang bersangkutan nggak bisa memenuhi ekspektasi itu atau menerima beban dipercaya setinggi itu gitu, atas cerita kita atau atas beban kita atau atas apapun lah gitu. Tapi tanpa sadar ketika kita kecewa, kita tuh memasang ekspektasi yang tinggi banget gitu ya, atau kita minta dia sebegitu perfectnya gitu, sehingga ketika kita kecewa gitu sih gitu. Boleh jadi juga karena kita salah memilih orang, sudah pasti boleh jadi ternyata salah memilih orang, atau juga karena kitanya gitu, karena kitanya yang menuntut gitu ya, menuntut terlalu banyak
sama orang lain gitu. Padahal kita perlu garis bawahi gitu, perlu sadari bahwa kita tuh nggak bisa ngatur orang lain. Gitu. Berarti sebenarnya kalau bisa ditarik rumus nih Bang ya. Berarti kalau misalnya kita berharap sama orang lain, kita harus juga nyiapin hati kita untuk kecewa. Iya. Itu kadang orang pada akhirnya seegois itu siap berhasil tapi nggak siap untuk gagal. Jadi Pada akhirnya gitu kan? kayak bentuk egois aja justru. Jadi kayak bentuk nggak egois. siap berhasil tapi nggak siap dengan kekecewaan atau kegagalan, itu juga jadi satu highlight gitu ya. Maksudnya buat Akang yang komentar, kita bukan maksudnya jadi kayak menghakimi Akangnya gitu ya. Cuma maksudnya kita perlu proporsional nih, karena kalau ketika Akang sampai saya pernah cerita nih, tapi ternyata bocor gitu, kemudian jadi trust issue gitu. Kita juga perlu menyorot kesiapan diri kita gitu, karena kita hanya bisa berfokus sama diri kita kan. Kita nggak mungkin ngobrolin temannya Akang yang ngebocorin itu kan. Kita nggak ada gambaran tuh sama itu. Cuman kalau misalnya kita berdua gitu kan berada di posisi Akang, kita kira-kira apa yang perlu kita evaluasi ya gitu. Salah satunya adalah menyediakan ruang kecewa di dalam diri kita ketika kita mau bekerja sama orang lain, ketika kita mau percaya sama orang lain gitu. Terus gimana menurut Emang itu berarti jadi pada akhirnya sunatullah kayak gitu ya Bang ya? Iya. Maksudnya dengan kekecewaan itu sebenarnya kita jadi belajar. Mungkin gak enak. Emang kan ada pelajaran-pelajaran yang ibaratnya kalau kita mau sembuh kita harus minum obat yang pahit kan. Iya. Sama halnya kayak hidup kan ya. Maksudnya. Jadi kalau misalnya kita mau dapat pelajaran-pelajaran bagus di kehidupan kan gak mesti yang manis-manis saja, diabetes dong. Kalau manis-manis saja dong. Manis terus diabetes. Jalur kehidupan. Jalur kehidupan. Tapi ada juga kan pelajaran-pelajaran yang kita bisa dapat dari pengalaman-pengalaman pahit. Salah satunya tadi sih Bang, kita harus bisa proporsional ya tentunya. Tentunya kita juga mungkin pernah kecewa sama orang-orang, kita juga pernah kecewa bahkan sama orang tersayang ya. Kadang-kadang orang yang tersayang itu yang memberi luka paling besar gitu kan. Betul. Kadang-kadang gitu kan. Iya. Nah, pada akhirnya trust issue ini, kekecewaan ini terhadap orang ini sebenarnya sebuah keniscayaan kalau misalnya kita berharap ke makhluk gitu. Apalagi kita tahu makhluk itu kan makhluk lemah gitu kan segala macam. Tapi sebenarnya salah dan lupa. betul, tempatnya salah dan lupa dan nggak bisa sempurna gitu kan istilahnya. Terus ada rumus yang bilang kalau kata Ali bin Abi Thalib di quotes yang agak terkenal gitu ya. Jadi saya temu Kan? gitu. Quotes yang itu tuh yang kalau berharap sama manusia pasti kecewa. Oh iya. Aku sudah merasakan. Betul. Sebenarnya kita semua sudah merasakan. Sudah merasakan berbagai kekecewaan karena berharap. Karena berharap. Dan yang paling menyakitkan adalah berharap pada manusia. Betul. Nah maka dari itu kan kita tuh diarahkan untuk hanya berharap terbesar hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Pada akhirnya dengan harapan kita ke manusia menyakitkan hati. Harapan kita ke Allah itu selalu membesarkan hati dan mengobati hati biasanya gitu kan. Apalagi di surat Ghafir gitu ya. Di ayat ke-60 Allah itu bilang, nih saya sambil buka Quran ya. Saya tidak dilantunkan kemudian artinya. Betul, saya tidak se-expert teh kok. Tolong di-cut nanti teh kok nonton. Bercanda teh kok. Surat Ghafir ayat 60. Ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di sini Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Artinya, Bang, dan Tuhanmu berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan kepadamu." Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dan dalam keadaan hina dina. Jadi Allah ini udah bilang sendiri, ud'uni astajib lakum gitu. Berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, maka akan aku perkenankan gitu. Mungkin teman-teman ada yang berpendapat udah doa kok, tapi nggak ada yang kejadian sama doa yang aku lantunkan. Beberapa ulama atau ustadz yang pernah saya dengar kajiannya, beliau itu bilang Allah itu selalu menjawab doa. Tapi jawabannya nggak selalu seperti yang kita mau. Maksudnya gini, ada Allah yang langsung ijabah doanya, ada yang Allah tunda doanya, dan ada yang Allah berikan kebaikan di doanya di akhirat. Gitu. Jadi semua doa kebaikan pasti dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu juga
yang masalah trust issue ini, kita harus pahami juga bahwasannya karena iman naik turun, orang dinamis segala macem, perlunya kita untuk tetap meyakini dan mengimani bahwasannya meminta yang terbaik, berharap yang terbaik itu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Nih awal-awal udah melon ya. Oke, tolonglah. Kalau saya kebetulan baru-baru kemarin gimana? ada angkat tentang trust issue ini. Terkait trust issue ini ya teman-teman, akan kita juga boleh nambahin. Kita perlu proporsional ya. Kalau misalnya kemudian kita tersakiti, menimbulkan dampak kita mengeneralisasi gitu, mengumumkan terus jadi kayak trust issue sama semua orang, itu sebagai sebuah respon awal adalah wajar. Tapi ketika itu bertahan lama, kita trust issue sama banyak orang, itu sakit itu kita, gitu. Hati kita sakit gitu, hati kita mulai kotor. Kenapa kita menghukum orang lain atas kesalahan yang diperbuat oleh orang lain, gitu. Saya dikecewakan oleh satu orang, saya bercerita kepada yang bersangkutan, kemudian dia membocorkan hal tersebut. Tapi kemudian kita, saya akan ada teman-teman gitu, jadi nggak pernah berani lagi juga untuk cerita kepada orang lain karena takut dibocorkan. Itu artinya kita memvonis begitu. Kita seolah menghakimi bahwa orang lain juga akan sama jeleknya dengan yang bersangkutan. Padahal yang bersangkutan juga ketika membocorkan, kita nggak tahu ya, apa karena mungkin terlalu berat, jadi akhirnya dia ceritakan ke yang lain, dia butuh teman gitu, ataukah benar-benar memang khilaf begitu. Khilaf bukan karena diniatkan pengen ngebocorin ceritanya yang kita gitu kan. Kita nggak tahu tuh. Tapi ketika kita memperlakukan orang lain berdasarkan luka kita, itu nggak adil, itu zalim namanya. Dan yang paling terzalim pada saat itu adalah diri kita sendiri. Kita jadi punya prasangka buruk, kita jadi terus was-was, sehingga mulai hati kita menjadi kotor. Kita punya prasangka buruk pada orang-orang yang baru atau orang-orang yang sebenarnya secara track record kehidupan baik-baik saja, tapi kita menghukum mereka gitu atas kesalahan dari orang lain karena luka yang kita miliki itu jadi tidak proporsional dan butuh waktu banget gitu. Salah seorang narasumber kesayangan teman-teman ini. Siapa tuh? Kesayangan kita, rujukan kita semua cowok-cowok gitu. Cowok-cowok. Abang Da Amar Risalah pernah mengatakan. Gimana tuh? Abang Ustadz mengatakan apa? Abang Ustadz. Gak apa-apa ya bang ya, jadi masih tetap kelihatan muda gitu bang. Abang Ustadz pernah bilang gini, supaya kita bersih hatinya gitu ya terhadap luka-luka dari seseorang yang entah karena lalai, entah karena memang meniatkan, entah karena hilaf gitu, supaya hati kita jadi bersih gitu ya, kembali suci lagi, sehingga kita tidak punya cukup banyak waktu untuk memikirkan kata yang tepat untuk menyindir dia, kira-kira pakai kata apa ya gitu. Ini nih gitu kan, kita selalu memikirkan sebutan-sebutan tertentu bagi orang-orang yang melukai diri kita gitu, supaya itu tuh nggak muncul lagi gitu ya, kata Bang Amar Arisalah, supaya itu nggak muncul lagi, maka kita perlu mengubah nama orang yang mengecewakan itu, menjadi satu rangkaian kalimat doa, sehingga kita nggak punya lagi waktu untuk memikirkan rasa sakitnya gitu, atau kita cari sindiran-sindiran yang tepat buat dia gitu, yang meng-callback gitu ya, meng-callback luka kita lagi gitu. Kita jadikan nama yang bersangkutan itu, orang yang melukai diri kita itu, menjadi sebuah satu rangkaian kalimat doa. Disungguh-sungguhi teman-teman, dituliskan gitu ya, atau mau di-record juga boleh gitu, atau mau di-videokan mukanya nggak kelihatan mukanya teman-teman, tapi teman-teman perlu melisankan, ya Allah gitu, saya pernah punya sakit hati sama yang demikian gitu, sama si fulan, doakan dia yang baik-baik gitu. Saya pernah bikin satu doa yang panjang banget gitu, karena saya merasa tersakiti sama beberapa orang, dan itu berada di circle terbaik saya gitu. Seorang yang tadi Amir bilang, kenapa kok justru orang yang tersayang gitu ya, orang yang terdekat melukai saya ya gitu, yang paling dalam lagi kan, dalam lagi lukanya gitu juga. Mungkin itu juga karena dia dekat, sehingga ekspektasi kita semakin tinggi. Jadi orang yang dekat sama kita memang potensi untuk menyakiti kita lebih tinggi, karena ekspektasi kita juga ngasihnya tinggi gitu. Amir kan udah dekat banget sama Syariah gitu, kok dia nggak ngerti sih kayak gini gitu. Padahal memang nggak ngerti, kita perlu memperjelas komunikasi gitu. Itu mungkin perlu di highlight gitu. Kalau orang yang di circle terdekat kita, boleh jadi memang yang paling mungkin membuat kita tersakiti. Saya bikin doanya kurang lebih gini, kalau misalnya teman-teman perlu contoh gitu, doanya kayak gimana? Ya Allah, semoga rezekinya lancar, ya Allah semoga dia bahagia, apakah gitu aja sudah cukup gitu? Kalau saya enggak, saya benar-benar melibatkan
perasaan sakit saya di dalam merangkai kalimat doa untuk orang-orang tersebut. Saya coba bacakan gitu ya doanya. Gimana tuh Bang? Cari pakai bahasa Indonesia. Oh, nggak mesti bahasa Arab ya? Nggak mesti pakai bahasa Arab. Spanyol. Agak berat ya. Bahasa Sunda Bang? Saya cari dulu. Menariknya juga nih Bang ya, mungkin sambil nyari. Boleh. Perihal tadi mungkin orang yang diceritain gitu ya, cerita kita juga merasa terbebani kan. Tapi sebenarnya memang kebutuhan manusia itu mengekspresikan emosinya, emosionalnya. Aku sempet ngobrol panjang lebar sama sahabatku yang ada di Surakarta. Oke. Beliau kuliah kedokteran tuh. Oke. Jadi dan sahabat dekat dari SMA, ngobrol panjang segala macam. Pada akhirnya dia bilang sebenarnya manusia itu punya sistemnya sendiri. Itu kalau nggak salah itu bahasa emotional ventilation kalau nggak, atau ventilator gitu. Jadi bagaimana manusia itu bisa mengekspresikan emosinya untuk meringankan perasaan gitu, untuk membantu mentalnya biar nggak sakit terus istilahnya. Mengekspresikan perasaan untuk membantu mentalnya Biar nggak berat, nggak sakit terus gitu. Oke. Mengekspresikannya Mengekspresikan. aja. Baru mengekspresikannya aja. Iya. Oke. Pada akhir terus dia melanjutkan penjelasannya bahwasannya meskipun lu nggak dapet jawaban dari apa yang lu ceritain tadi dari gua, karena saya cerita biar dapet solusi sebenarnya. Sebenarnya kalau misalnya hari ini nggak dapet solusi dari gua, sebenarnya itu udah membantu diri lu sendiri. Karena sebenarnya dengan bercerita itu kamu udah mengekspresikan emosimu, kamu sudah mengeluarkan semua unek-unekmu, jadi insya Allah setelahnya bakal jadi lebih ringan untuk menjalankan apapun itu. Soalnya biasanya kalau kita mumet ya nggak sih, kalau kita banyak pikiran, kita nggak tenang, itu biasanya ngerjain yang lain itu jadi acak-adul gitu kan. Jadi nggak bisa fokus, jadi nggak bisa maksimal segala macam. Ini sebenarnya menarik. Menariknya adalah kalau misalnya pada akhirnya terasisu ini membuat kita tidak percaya lagi sama orang, untuk kita jadikan tempat cerita, masih ada satu tempat cerita yang paling luar biasa, yang paling menjanjikan, yang paling nggak bikin kecewa, yaitu kita cerita sama Allah pada akhirnya. Meskipun mungkin teman-teman nggak langsung mendapatkan jawaban atau nggak langsung mendapatkan solusi, paling nggak teman-teman lega, dan teman-teman nggak perlu takut itu bocor gitu. Dia kan karena Allah gitu, Allah yang nutupin aib-aibnya kan. Kalau misalnya emang itu aib, Allah yang nutupin, Allah yang jaga segala macam. Tapi pada akhirnya teman-teman bisa merasakan, teman-teman bisa mengeluarkan, merilis hal-hal tersebut dengan cara apa? Salah satu dengan cerita ke Allah gitu, di sepertiga malam, di sela-sela duha, di sela-sela zikir, di sela-sela setelah habis sholat gitu ya. Itu salah satu tuh caranya. Misalnya kalau nggak bisa itu kita verbal gitu ya, ngobrol langsung keluarin. Atau bisa juga teman-teman journaling atau bikin diary. Ya nggak sih? Biasanya ada orang yang habis nulis kekesalannya di diary-nya atau di journalingnya, nggak usah dipublish ya. Meskipun sekarang zaman media sosial nggak usah dipublish, tulis segala macem. Bisa jadi relief emosi teman-teman, bahkan bisa juga jadi karya teman-teman. Oke, iya. Pernah nggak sih kayak ngelihat orang emang dia puitis banget, terus pas dia galau dia nulis puisi, udah pas nggak galau dia udah bisa terima dirinya diposting gitu kan, atau mungkin dibikin konten jedak jeduk kan, atau kayak gimana gitu kan. Engagementnya bagus dan luar biasa. Jadi selain untuk relief emosi juga ternyata kita bisa berkarya lewat itu. Selain kita merilis emosi tadi lewat cerita, mungkin journaling juga, mungkin nulis sajak gitu yang mungkin teman-teman literasinya baik gitu kan. Nah, tadi yang masalah doa gimana tuh Bang Syariah? Soal literasi syu'i tadi ya, sebelum kita masuk ke tahap cerita sama Allah gitu, mungkin kita masih galau gitu, kok kita disakiti ya sama si A, si B, si C, padahal teman dekat gitu. Terus rasanya kayak nggak terima banget gitu yang bersangkutan tuh ngebocorin cerita kita atau gimana. Saya sih menyarankan gitu ya, sebagaimana Bang Ustadz sampaikan, Mama Marisa sampaikan, bahwa kita nyusun doa dulu gitu, merangkai kalimat doa untuk orang-orang tersebut gitu. Kalau saya waktu itu buatnya kayak gini,
doanya agak panjang, tolong diperhatikan ya, teman-teman. Saya berdoa gini. Wahai Zat yang maha mendengar lagi maha mengabulkan doa, berikanlah ilmu, kefahaman, keistiqomahan dalam ketaatan padamu dan jalan dakwah ini untuk disebut namanya Fulana, sebut namanya satu-satu dengan cara yang paling mudah dan ringan merasuk dalam jiwa mereka. Berikan mereka ilmu, kefahaman dan keistiqomahan di jalan ketaatan sama Allah dan di jalan dakwah ini dengan cara yang paling mudah merasuk dalam jiwa mereka. Sampaikanlah pada mereka, ya Ghafur, ya Ali, Zat yang maha pengampun lagi maha berilmu, betapa engkau mencintai mereka terlepas seberapa lalai pun mereka. Berikanlah mereka pertanda, petunjuk, teguran, ujian, dan peringatan darimu, wahai Zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana, dengan jalan yang paling mudah dan ringan merasuk dalam diri, difahami nurani, diterima akal, dan dikenali yakin oleh jiwa mereka bahwa engkau mencintai mereka dan menghendaki mereka untuk istiqomah dalam ketaatan di jalan dakwah dan dalam ketaatan. Wahai Zat yang maha bolak-balikan hati manusia, runtuhkanlah semua perasaan dan kecenderungan mereka untuk arogan, untuk gengsi, iri, dendam, pesimistis, dan tergesa-gesa. Hilangkanlah kecenderungan pemarah, sinis, merendahkan orang lain, menihilkan peran dan kontribusi orang lain dari dalam diri mereka, dari orang-orang yang menyakiti hati gua itu. Cabutlah dari mereka kecenderungan mereka untuk menzalimi diri mereka sendiri, untuk menghukum diri mereka terlalu keras. Wahai Zat yang maha pengasih lagi maha pemurah, berikanlah pada mereka kemampuan kuat untuk bersyukur dan bersabar. Berikanlah mereka kawan-kawan dan lingkungan yang membuat mereka kian yakin dalam jalan dakwah dan kian yakin tenang menempatkan diri pada upaya yang tak kenal lelah untuk mempelajari Al-Quran, mengambil adab dari para alim ulama masa lampau sampai ulama hari ini, serta diberikan kelapangan dada, kesiapan jiwa dan mental penuntut ilmu agar kian mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Untuk orang-orang yang kita benci, supaya kita nggak lagi mengingat rasa sakitnya atau dengar namanya disebut sama orang lain, atau kebetulan lewat di timeline sosial media kita masih merasa sakit. Itu upaya saya untuk memaafkan gitu ya. Kemudian agar tetap proporsional gitu ya, tadi, supaya tidak karena saya disakiti sama satu orang kemudian saya mengeneralisir semua orang gitu. Cerita sama Allah, seperti yang tadi Amir sampaikan, cerita sama Allah. Ya Allah gitu. Belajar. Saya pernah disampaikan oleh salah seorang dosen Universitas IAIN Batu Sangkar kalau tidak salah, atau UIN Suskaryau, saya lupa namanya, Dr. Iskandar Arna, Dr. Andes Iskandar Arna. Beliau sampaikan bahwa di antara tradisi para alim ulama di masa lampau, di sepertiga malam itu para imam-imam besar kita, para ahli-ahli ilmu kita itu tidak hanya dia mentadaburi Al-Quran, tidak hanya kemudian dia mengkaryakan, melahirkan tafsir Quran atau kemudian mensyarah hadis-hadis, tapi sebagian ulama kita itu mereka menulis syair ketidakberdayaan diri tanpa Allah Subhanahu wa taala, syair keterpukauan diri atas dakwahnya Nabi Muhammad SAW, syair betapa rindunya kita untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi sepertiga malam itu nggak melulu kita ibadah mahdok gitu ya, tapi juga perlu untuk melembutkan rasa. Nggak cuma minta jodoh gitu ya bang. biasanya kayak gitu. Itu sih buat teman-teman gitu ya, atau teman-teman punya tips and trick yang lain. Benar. Selain bercerita sama Allah gitu ya, kemudian tadi ada journaling, bahkan kemudian jadi karya, atau beberapa orang bahkan rilis emosinya itu gitu ya, bikin time lapse gitu. Gue bikin time lapse lah gitu, direkam gitu kan, nggak untuk dipublish juga, untuk tahu aja sebenarnya di dalam perasaan saya yang seperti ini lagi begini berkecamuk, saya bisa produktif nggak sih ya? Supaya kita kembali sama diri kita nggak fokus sama energi negatif kita gitu. Kadang tuh kita kalau misalnya happy gitu ya, alhamdulillah kita habis juara 1, alhamdulillah kita habis dapat surprise gitu. Nggak pernah ada kebahagiaan yang bertahan kayaknya sampai 2 bulan 3 bulan gitu. Tapi kalau sakit hati, long last ya dia ya. Gitu kan, itu kita agak curang loh. Kita tuh lebih mengapresiasi atau ngasih konsentrasi fokus besar sama emosi negatif ketimbang emosi
positif gitu. Kalau sakit hati tersinggung tuh kayak bisa 2 bulan 3 bulan, gue masih sakit hati, gue masih sakit hati. Tapi kalau kita happy keterima beasiswa gitu misalnya, happy perjalanan jadi lancar, project di ACC gitu atau dan hal lain sebagainya, itu mungkin paling lama 3 hari. Kayaknya kebahagiaan bertahan seminggu agak jarang tuh. Kalau masih happy, jadi gue masih happy sama yang pekan kemarin gitu, agak jarang tuh. Agak jarang emang. Gitu. Itu kita kok ngasih atensinya besar banget kalau sama emosi negatif gitu. Maka bisa tuh gitu kan. Jadinya kita time lapse aja, fokus sama diri sendiri. Kita ngapain nih selama dalam kondisi begitu. Kemudian ada journaling gitu, ada istilah apa? Writing for healing gitu. Menulis menguraikan. Dan perlu teman-teman sabarkan dulu gitu ya, bahwa sebelum menuju solusi, ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam berkecamuk rasa, berisiknya pikiran, mampu menyadari kita nggak lagi baik-baik aja, itu udah satu langkah menuju solusi. Sadar kita nggak lagi baik-baik aja. 2, mampu mengekspresikannya, itu udah masuk langkah kedua, meskipun solusinya belum ada gitu. Kita bisa mengekspresikannya aja dulu gitu. Apakah ketemu lawan bicara yang tepat begitu, ketemu sahabat kita, mengekspresikannya seperti yang tadi disampaikan sama sahabatnya Amir yang dari Surakarta, Fakultas Kedokteran itu, mengekspresikannya gitu. Bahkan menuliskannya itu masuk level 3, karena menuliskan itu penguraiannya lebih rinci lagi biasanya gitu. Meskipun tadi solusinya belum ketemu, tapi kita sudah mulai bisa, oh ini masalahnya, oh di sini gitu. Kita makin sadar sama status kita, sama posisi diri kita gitu. Itu jadi satu langkah untuk menuju solusi. Jadi memang nggak bisa untuk kita dalam cabut perasaan, ini solusinya harus gimana nih, gue pukul aja kali orang tersebut, atau gue blok aja sosial medianya, atau gue maki-maki aja, nanti kita nyesel. Jangan ambil keputusan ketika kita sedang emosi, sedang marah, sedang kecewa. Kurang lebih kalau misalnya dari abang sih gitu Mir, untuk terkait trust issue ini. Menariknya ya bang ya, dengan semua keterpurukan ya, karena dikecewakan, karena tadi sebenarnya ada satu zat yang gak habis-habis cintanya, yang gak habis-habis pedulinya, yang gak habis-habis perhatiannya. Tapi kadang kita lupa, kita suka alfa gitu sama hal-hal tersebut. Kalau misalnya kita lihat cintanya Allah gitu ya, cintanya Rasul, bahkan di ujung hayatnya Rasul saat sakaratul maut, ummati gitu kan masih dipikirkan. Tapi kadang itu luput dari apa yang kita ingat-ingat gitu, atau apa yang kita selalu pikirkan setiap harinya gitu. Jadi pada akhirnya cintanya Allah itu yang abadi kan. Pada akhirnya cintanya Allah yang bakal selalu menuntun kita di jalan kebaikan, cintanya Allah yang akan membasuh luka-luka yang tadi mungkin sudah diceritakan sama Bang Syahril, atau mungkin sama tadi komentator ya di kan dia komentator dong, bener dong, komentator kita. Gimana ya? Kita belum memanggil teman-teman nih. Temannya. Terima kasih temannya udah ceritakan. Jadi cintanya Allah, cintanya Rasul harus jadi satu hal yang menarik untuk kita pelajari sebenarnya. Walaupun mungkin kita belum banyak taunya, tapi itu jadi hal yang mungkin pada akhirnya nanti bisa membuat kita lebih percaya diri dalam hidup gitu, dalam berharap, dalam menjalani hidup lebih positif. Misalnya tadi ada yang menyakiti segala macam, ada Bang Syahrial tadi ngasih saran segala macam. Pada akhirnya kita kembalikan lagi semuanya ke Allah gitu, kita gantungkan lagi ke Allah, kita gantungkan cintanya kita ke cintanya Allah gitu kan. Jadi pada akhirnya kita bisa tenang sama zat yang gak mungkin ngecewain kita gitu. Dalam banget nih. Kita coba pelajari nih, Allah tuh maunya kayak gimana sih hubungan laki-laki sama perempuan gitu ya sih Bang. Kita pelajarin dulu, kita nggak dibutakan sama cinta buta sama makhluk. Kita coba pelajarin maunya Allah tuh gimana sih hubungan sama laki-laki sama perempuan tuh, koridornya, batas-batasnya, jangan sampai betul, jangan sampai hawa-hawa rupawan karena tergila-gila sama fisiknya gitu, jangan sampai ya memang pada intinya yang namanya tergila-gila atau cinta buta gitu ya memang buruk gitu, sampai mati-matian gitu pokoknya sama perempuan yang ini all in lah pokoknya. Waduh